Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadal kitab Ustazuna Syekhuna Muhammad Alamsah Nasution. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memilih kita menjadi orang-orang yang mau memulai satu kebaikan. Karena yang memulai ini dialah yang pahalanya paling banyak mengalir nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang memulai satu perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang terlibat dari apa yang dia mulai tadi itu. Maka di mana ada pengajian, mungkin sudah berjalan setahun, atau 2 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau mungkin bahkan sampai berpuluh-puluh tahun, maka orang yang pertama kali memikirkan, memunculkan ide, menggagas dibuatnya pengajian itu, selama pengajian itu ada, maka selama itu pahala mengalir kepadanya. Kenapa? Di antara orang yang memulai satu perbuatan yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan. Di daerah kami ada seorang ulama sepuh, Kiai Abdul Halim. Beliau punya majelis, yang beliau ngajar di majelis itu sudah 45 tahun. Mungkin sudah entah berapa generasi yang ngaji kepada beliau. Namun pasti ada yang memulai majelis tersebut. Pasti ada yang menjadi penggagas idenya. Dan ada yang menyetujuinya. Dan ada yang mendukungnya. Dan ada yang menjadi orang-orang awal yang berpartisipasi di majelis tersebut. Maka semua orang ini dianggap sebagai orang yang memulai satu kebaikan dan akan terus mendapatkan pahala selama majelis itu terjaga. Ada beberapa majelis di kecamatan kita ini ataupun di daerah kita ini. Di Pajak Sore ada, di Lubuk Siling, ya, ada juga lagi. Ada beberapa tempat yang mungkin dijadikan tempat pengajian. Nah, maka orang-orang yang terus berpartisipasi membuat pengajian itu ada, mungkin nanti pengajian itu akan diwariskan kepada anaknya, kepada cucunya, terus hiduplah majelis itu, maka di kuburnya akan terus mendapatkan aliran pahala sebanyak orang yang datang ke dalam majelis-majelis tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah pilih dirinya menjadi pembuka satu kebaikan. Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah menjadi orang yang membuka pintu keburukan. Karena lanjutan daripada hadis tersebut, wa man sanna sunnatan sayyi'atan,
Dan barang siapa yang memulai satu keburukan, falahu wizruha wa wizru man amila biha, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang terlibat dalam kejahatan yang sudah dia mulai tadi. Banyak orang yang mungkin hanya memikirkan keuntungan duniawi. Dia buka tempat-tempat yang isinya maksiat. Mungkin tempat perjudiannya, mungkin tempat berjoget sana sini lawan jenisnya. Seandainya tempat itu awet, dia meninggal belum bertaubat, tidak dia tutup, bahkan dia wariskan kepada anaknya, cucunya terus menerus, maka dosanya juga akan terus dia dapati walaupun dia sudah meninggal dunia. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, tuba man mata wa matat ma'ahu dunubuhu. Beruntung sekali orang yang meninggal dan mati atau meninggal pula lah aliran dosa-dosanya, nggak ada lagi yang berjalan kepadanya. Maka alhamdulillah, malam ini adalah malam perdana Masjid Ukashah. Masjid Akashah atau Ukashah? Akashah. Akashah Nurul Islam. Lakukan majelis. Masjid adalah tempat yang terbaik. Di beberapa tempat, nah, tempat saya mengajar itu statusnya kebanyakan masih musola. Ya, keluar dari perbedaan pendapat yang menghukumkan musola dengan masjid apakah berbeda atau sama. Namun disinilah baru kita isi majelis ini di masjid yang merupakan tempat terbaik. Jadi ini motivasi awal. Tempatnya tempat terbaik. Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian orang tadi bertanya, ya Rasulullah, ayyul biqa'i fil ardi khair wa ayyul biqa'i fil ardi syar. Au kama qala. Ya Rasulullah, tempat apa di bumi ini yang paling baik dan tempat apa di bumi ini yang paling buruk? Karena saat itu ilmu tentang jawaban pertanyaan ini belum ada di diri Rasulullah. Dengan ringannya, dengan entengnya lisan Rasulullah mengatakan, la adri, nggak tahu aku jawabannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kekasihnya dalam ketidaktahuan, maka Allah perintahkan Jibril untuk mengajari baginda Nabi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka langsung setelah itu Rasulullah berkata, khairul biqa'i fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Berarti saat ini kita sedang berada di tempat terbaik di muka bumi. Nggak ada tempat yang lebih baik daripada masjid di muka bumi. Nah, wa syarrul biqa'i fil ardi aswaquha. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Nah, jadi pertama kita sudah berada di permulaan yang baik, kedua kita berada di tempat yang baik, dan yang ketiga kita berada di majelis yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman surga, maka singgahlah. Kira-kira adakah yang lebih baik daripada taman surga? Tak akan ada taman di dunia ini yang bisa mengimbangi taman surga. Maka karena herannya para sahabat, bagaimana mungkin kami di dunia bisa lewat atau bisa melewati taman surga? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Wahai Rasulullah, taman-taman surga itu apa? Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, nah, majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Maka majelis ta'lim yang seperti ini, alladzi yuzkaru fihi al-halal wal haram, yang dibahas di dalamnya tentang halal dan haram, tentang firman Allah, sabda Nabi, maka dikatakan oleh baginda Nabi bahwa ini adalah taman surga. Maka kita sudah berada di permulaan yang baik, di tempat terbaik, di majelis yang baik.
dan insya Allah bersama orang-orang yang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan, yufaqqihhu fiddin." Apabila Allah kehendaki orang itu menjadi orang baik, maka Allah akan ajarkan dia tentang masalah agama. Maka berkumpulnya kita di sini, ini pertanda bahwa Allah inginkan kita jadi orang yang baik. Kata Nabi, kalau Allah mau seseorang itu jadi orang baik, Allah akan fahamkan dia pada agama. Maka permulaannya baik, tempatnya baik, majelisnya baik, orang-orangnya juga orang yang baik. Maka yang seperti ini terus dijaga. Sudah terlalu banyak waktu kita terbuang. Sudah terlalu banyak kita berkumpul dengan orang-orang yang mungkin kesannya atau pengaruhnya tidak baik. Maka dalam mungkin seminggu sekalikah atau seminggu 2 kali, tinggal pilih majelis mana yang hendak didatangi, itu untuk membersihkan diri kita, untuk mengangkat derajat kita dengan duduk di majelis ilmu. Pasti memang berat, pasti memang susah. Segala macam alasan, segala macam halangan itu akan didapati, akan diperoleh oleh orang yang menuntut ilmu. Jangankan kita, orang yang biasa. Bahkan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menemui Nabi Khadir ketika hendak menemui Nabi Khadir, cara menyebutnya yang sebenarnya adalah Khadir. Kita sering bilang Khidir, ada lagi yang bilang Khaidir. Nah, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah Khadir. Nah, jadi ketika Nabi Musa punya niatan untuk mengambil hikmah ataupun pelajaran dari Nabi Khadir, ia berkata kepada muridnya yang mendampingi, "Laqad laqina min safarina hada nasaba." Sungguh kita telah temukan dalam perjalanan kita ini kesulitan. Seorang nabi yang derajatnya begitu tinggi, nak pergi belajar pun ternyata mendapati kesulitan. Apalagi kita. Maka oleh sebab itu kesulitan, halangan, alasan, rasa-rasa yang mungkin membuat kita malas mengaji, nah itu kalau bisa dilawan, disingkirkan. Karena majelis-majelis yang seperti ini yang nanti akan kita sebut di hadapan Allah, di hadapan sesama kita ketika kita masuk surga. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi SAW, ketika ada seseorang bertemu dengan seseorang nanti, ketika di akhirat mereka bertemu, yang diingat bukan apa kau ingat dulu kita pernah mancing bersama, bukan. Apa kau ingat kita dulu pernah bermain bersama, bukan. Atazkur fi makani kada, fi waqti kada nazkurullaha. Apa kau ingat di tempat ini waktu di dunia dulu, di waktu ini waktu di dunia dulu kita duduk bersama mengaji, berzikir kepada Allah. Hanya itu yang Allah sisakan ingatan ketika orang itu mau bersama. Jadi yang diungkit oleh para manusia di akhirat nanti adalah tempat mengaji, tempat berzikir, tempat ingat sama Allah. Bukan ketika duduk kemudian mungkin main kartu bersama, ngopi bersama, makan bersama, tapi yang diingat adalah apa kau ingat dulu kita di dunia pernah duduk sama-sama mengaji? Apa kau ingat dulu kita di dunia pernah duduk sama-sama berzikir? Maka tandai kawan sebelah kanan kirinya. Kalau bisa mungkin ingatan ini kita bawa sampai ke akhirat, sehingga ketika nanti teman kita susah, kita akan bilang sama Allah, ya Allah, si fulan itu kalau ngaji duduk di sebelahku, maka dudukkan ia di sebelahku di surga. Jadi itu yang kita harapkan, kumpul sama orang-orang macam begini, yang memang hatinya ingin ke akhirat. Jadi ini permulaan yang baik dan diharapkan terus dijaga. Kita akan mulai.
Kitab yang akan kita baca namanya Kitab Umdatus Salimin. Ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin. Ini kitab aslinya. Tebal, 2 jilid, tulisannya kecil-kecil. Nah, banyak orang yang mungkin bisa baca kitab Arab Melayu. Namun agak berat. Sehingga waktu disuruh kemari, pertama saya pertimbangkan supaya semuanya bisa baca. Yang kedua yang saya pertimbangkan juga adalah untuk mengalirkan pahala kepada almarhum tuan guru saya. Nah, almarhum Muallim Alamsyah ini adalah orang yang pertama kali mengenalkan saya kepada kitab-kitab para ulama. Jadi di situ ada tulisan Susunan Muhammad Alamsyah Tembung. Saya tinggal di daerah Tembung. Beliau ini adalah guru baca kitab saya yang pertama lah saya katakan. Fikih, tauhid, tasawuf, nahu, sorof, hadis, tafsir, semua kami pelajari kepada beliau. Nah, jadi beliau termasuk orang yang aktif dalam menulis. Nah, beliau ubah tulisan Arab Melayu yang mungkin masih agak sulit bagi beberapa orang, beliau tulis tangan. Beliau tulis tangan sampai akhirnya terangkumlah menjadi satu kitab. Beliau kasih nama kitab ini Umdatus Salimin. Beliau ambil yang penting-pentingnya dari kitab Sabilal Muhtadin. Maknanya beliau memang sudah kuasai kitab Sabilal Muhtadin. Karena kita tak akan bisa meringkas kalau kita nggak kuasai kitab itu. Nah, setelah beliau tulis tangan, nah, yang kedua juga ini niatan saya kenapa saya ambil kitab ini. Nah, ternyata oleh almarhum ayah saya, tulisan tangan beliau diketik. Jadi yang menyusun seperti ini, diketik seperti ini adalah almarhum ayah saya. Nah, jadi tulisan tangan yang tebal itu akhirnya diketik, disederhanakan supaya lebih rapi, supaya lebih agak rapat, tidak terlalu tebal. Nah, oleh almarhum ayah saya, mudah-mudahan lah. Nah, jadi ini mengalir kepada keduanya pahalanya juga. Dan juga bahasanya lebih mudah. Karena bukan cuma mengalih bahasa, tapi sudah disederhanakan bahasanya oleh tuan guru kami. Kita mulai dari muqaddimah halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap kali hendak membuka kitab, setiap kali kita hendak membaca ataupun menulis kitab, sangat-sangat digalakkan untuk memulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian disambung dengan alhamdulillah dan salawat kepada baginda Nabi. Nah, kalau dengan alhamdulillah dan salawat kepada baginda Nabi, ini adalah pembukaan dari setiap khutbah, dari setiap kita mau bicara. Di antara kesunahan yang dianjurkan oleh baginda Nabi, kalau ngomong itu selalu dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Itu yang selalu dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Nah, jadi kalau kita mungkin disuruh kasih kata sambutan, kita disuruh menyampaikan 1-2 nasihat, maka mulailah dengan kalimat ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Nah, ini sunnah. Rasulullah bahkan ketika hendak mau memberikan nasihat singkat saja, kadang menggunakan lafaz ini. Nah, jadi dibuka dengan ini untuk mendapatkan keberkahan. Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan buntung, artinya kurang berkahnya. Maka mulailah segala perkara baik dengan basmalah. Nah, sedikit karena berkaitan dengan basmalah. Nah, hukum membaca bismillah ini, nah, yang tertulis di dalam kitab Fathul Mu'in, syarahnya ya, I'anatul Talibin, itu ada 4. Baca basmalah ini hukumnya bisa wajib. Baca basmalah hukumnya bisa sunnah. Baca basmalah hukumnya bisa makruh. Baca basmalah hukumnya bisa haram. Jadi hukum baca bismillahirrahmanirrahim pertama bisa wajib.
Wajib tuh kapan? Wajib tuh kalau pas baca Fatihah dalam salat. Karena dalam madhab kita, madhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatum minha, satu ayat dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca di dalam salat. Nah, kalau tak dibaca maka salat tak sah. Nah, maka kalau seandainya kita ikut kepada orang yang memang secara pasti dia baca Fatihahnya tidak pakai bismillah, sebenarnya kita nggak bisa jadi makmumnya. Nah, kalau secara pasti ya, ada orang bukan tidak membaca, namun hanya tidak terdengar bacaannya. Nah, sebagian pendapat membaca basmalah tapi secara sir, secara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi bismillahnya pelan. Tapi kalau memang pasti dia tak baca, bahkan dia yang katakan, aku kalau jadi imam, aku kalau sholat, aku tak baca bismillah. Nah, langsung saja alhamdulillah. Nggak ada contoh dari Nabi, misalnya begitu katanya. Nah, maka kalau ada imam seperti itu, kita tak bisa ikut jadi makmumnya. Kenapa? Karena di antara syarat sah berjamaah itu adalah sah imam dalam keyakinan makmum. Kalau dalam keyakinan makmum imamnya tidak sah, maka tak bisa kita menjadi makmumnya. Nah, ya sholat sendirilah. Nah, mufaroqoh. Kalau dalam keyakinan makmum imamnya tidak sah. Nah, ini biasanya yang punya masalah ini para qori ini. Nah, kenapa? Karena bacaannya bagus, standarnya tinggi. Sehingga ketika dapat imam yang biasa-biasa, nah telinganya sensitif dengan seperti itu. Nah, ini ada Bang Rozi nih. Kalau seandainya kita baca salah dikit saja, telinganya langsung tersaringnya tuh. Ah, ini sangkut sedikit. Nah, kalau kita yang standarnya rendah, tak terlalu begitu. Nah, kenapa? Saringannya jarang-jarang nih. Nah, jadi tak banyak yang sangkut. Nah, kalau telinga Bang Rozi ini mungkin saringannya ketat. Nah, jadi kalau Bang Rozi jadi makmum, nah, itu wajar, mungkin agak sedikit gelisah dalam hati. Kenapa shotnya begitu, kenapa shinnya begitu, kenapa ainnya tidak dalam, wah segala macam. Jadi kalau ada imam tak baca basmalah tak bisa. Itu bismillah yang wajib. Ada bismillah yang sunnah. Nah, kalau bismillah yang sunnah adalah bismillah di awal segala perbuatan baik. Mau makan baca basmalah. Nah, kemudian mau minum baca basmalah. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau katakan, disunahkan minum itu 3 teguk. Disunahkan minum itu 3 teguk. Rasulullah bersabda, kalau kalian minum dari satu wadah, minumlah dengan 3 nafas. Jangan satu ini tak lepas bibir sampai habis. Minum, lepas dulu. Minum, lepas lagi, terakhir habiskan. Nah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau adalah guru dari guru kami. Beliau guru dari Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kata beliau, setiap mau minum yang 3 teguk itu bismillah. Selesainya alhamdulillah. Bismillah lagi, selesainya alhamdulillah. Bismillah lagi, selesaikan alhamdulillah. Kata beliau, kalau itu dilazimi selama air itu ada di dalam tubuhmu, kau tidak akan melakukan maksiat. Nah, jadi beliau berkata, lazimi seperti itu. Kalau air yang di dalam itu adalah air yang selalu dibacakan bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah di tiap teguknya. Kalau sudah terganti semua cairan dengan cairan seperti itu, kita akan berat melakukan maksiat. Nah, jadi itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nah, ini contoh bismillah yang sunnah. Ketika makan, ketika minum, mau belajar, kemudian ketika hendak, mohon maaf, melakukan hubungan badan, jima, nah baina zaujain, antara 2 laki istri, itu disunnahkan membaca basmalah. Walaupun bahasanya sunnah, namun kalau bisa jangan sampai ditinggal karena dampaknya itu luar biasa. Nah, perkara-perkara baik begini bisa hilang berkahnya karena kalau ada perkara baik kita lakukan tidak dengan membaca basmalah, ada satu jenis setan yang akan ikut ambil bagian di amalan kita tadi itu. Kalau kita makan tak baca basmalah, setan ini ikut makan. Dia bukan memakan nasinya,
Tapi kebanyakan mengatakan dia memakan barokahnya. Nah, kalau kita minum tak baca basmalah, dia akan ambil keberkahan dari air minum tadi itu. Nah, kalau ada seorang, mohon maaf, jima, nah, datang kumpul kepada istrinya, tak baca basmalah, maka setan itu pun akan ikut ambil bagian dari situ. Nah, siapa nama setan itu? Masih ingat lagi? Namanya adalah Dasim. Nah, Dasim itu adalah setan spesialis ambil bagian keamalan-amalan yang tidak dibacakan bismillah padanya. Nah, jadi ketika itu dibacakan, dia tak akan bisa ambil bagian di situ. Jadi ini tadi. Ketika Anda makan, minum, naik kendaraan, dibonceng gitu sama Dasim. Kalau seandainya tak baca basmalah tadi itu. Nah, ini contoh bismillah yang sunnah. Ada bismillah yang makruh. Ada bismillah yang makruh. Bismillah yang makruh ini bisa dipandang dari dua sisi. Pertama dari sisi perbuatannya, kedua dari sisi tempatnya. Kapan bismillah ini makruh? Kalau dari sisi perbuatannya, ketika kita melakukan perbuatan yang makruh. Kalau kita melakukan perbuatan yang makruh, maka makruh baca bismillah. Nah, minta izin, mohon maaf bagi para ahli hisab, pakai P bukan pakai B, ahli hisab. Nah, kalau ahli hisab pakai ba itu bagus. Nah, ini ahli hisab yang masih rajin merokok. Negara kita, MUI kita, Majelis Ulama Indonesia, mungkin masih sampai tahap memakruhkan rokok. Khairlah, itu kumpulan para ulama, insya Allah kita percaya. Namun banyak juga negara-negara lain, nah, yang ulama, perkumpulan ulamanya itu mengharamkan rokok. Maka kalau kita yang menganggap rokok itu makruh, maka makruh pula lah ketika mau merokok itu bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita merokok itu kita yakini makruh, berarti baca bismillah ketika hendak merokok itu juga makruh. Kenapa? Tak layak menyebutkan nama seindah Allah. Nah, itu tadilah kepada rokok tadi. Itu contoh bismillah yang makruh dari segi amalan. Ada dari segi tempat. Dari segi tempat adalah makruh membaca basmalah di tempat-tempat yang tak layak. Misal ada yang berwudu, wudunya bagus, namun dia berwudu di dalam kamar mandi, di dalam toilet. Kamar mandi kita kebanyakannya di situ kita mandi, di situ juga kita buang hajat. Maka kalau kita berwudu, sunnah nggak sebelum wudu baca bismillah? Sunnah. Tapi kalau wudunya di dalam tandas, di dalam toilet, maka ini makruh kalau kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Maka memang bagus kalau nanti ngeset rumah, nih yang masih lajang-lajang, masih gadis, sediakan tempat wudhu di luar toilet. Kan ada kamar mandi begitu ya. Ada luarnya dulu baru masuk ke dalam. Nah, saya perhatikan almarhum ayah saya kalau desain rumah pasti seperti itu. Ada emperan dulu kamar mandi yang memang tempat nyuci, tempat wudhu, baru kemudian masuk ke dalam itu untuk buang hajatnya. Nah, kalau dia di dalam tempat buang hajat tuh berwudhunya, makruh baca basmalah. Karena kurang layak menyebutkan nama semulia Allah di tempat sehina toilet. Nah, kemudian yang terakhir ada bismillah yang hukumnya haram. Nah, bismillah yang hukumnya haram itu bisa dipandang dari dua sisi juga. Yang pertama dari sisi keadaan si pembaca dan niatnya. Kalau yang membaca itu orang berhadas besar dan niatnya untuk membaca Al-Quran, maka bismillah itu hukumnya haram. Karena Rasulullah bersabda, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Janganlah orang yang haid dan orang yang junub membaca sedikit pun daripada Al-Quran. Tapi kalau niatnya zikir tak mengapa. Kalau orang pas mau makan pasti niatannya zikir lah. Tapi kalau udah buka mushaf, nah kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim, itu nanti niatnya baca Al-Quran, maka itu nanti jadi berdosa. Yang kedua yang diharamkan apabila hendak melakukan perkara yang haram.
hendak menenggak tua, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bertambah barokah, tapi bertambah dosa. Kenapa? Seolah itu istihza li kalimatillah. Nah, itu mengolok-olok, merendahkan kata kalimat Allah tadi itu. Ini kan lagi mau minum tua yang memang diharamkan. Kenapa dia sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maka ini tidak layak, dia bukan bertambah barokahnya, tapi bertambah dosanya. Pokoknya segala amalan lah. Nah, segala amalan. Na'udzubillah, laki perempuan hendak berangkat pacaran. Nah, naik, tidak mau dipegangnya lah. Boncengan kepada laki-laki tadi, kata lakinya baca bismillah dulu deh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah nak memegang seorang yang haram, dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka ini tidak dianjurkan. Jadi yang ada di dalam kitab ini contoh bismillah yang sunnah. Nah, ini contoh bismillah yang sunnah.